Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, menyembah-Mu. Engkau ada di hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami saat ini. Engkau ada menggendong kami saat ini. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menaungi kami Bapa. Haleluya Bapa yang baik. Biarlah segala kemuliaan, segala puji hormat menjadi kepunyaan-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ini pikiran kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala. Engkau Raja dalam hidup kami Bapa. Biarlah segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini bersorak-sorak melompat-lompat memuji Engkau
urapi kami semua. Seperti Daud Tuhan, dia seorang raja, dia melompat-lompat memuji nama Tuhan. Saat ini kami Bapa mau mengekspresikan perasaan kami, jiwa kami kepadamu. Kami siap bersekutu dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Anda mengatur puji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Sungguh baik dalam hidupku dan hidupmu. Amin. masih berani mengatakan Yesus luar biasa? Amin. Prakteknya masih berani kan? Yes. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita puji kepada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan menetapkan langkah.
yang kebal, ya pasti kita punya norma masing-masing. Tapi kalau kita jatuh, janji Tuhan kita tidak sampai terletak. Amin. Tapi pas sengaja jatuh teman-teman ya, jangan sengaja jatuh kalau dosa yang kita deketin. Tapi di luar apa namanya ya, seperti kompromi atau gimana ya. Tapi untuk sebagian kita jangan kompromi dengan dosa. Amin. Kalau itu dosa kita jauh, itu dosa ya kita jauh. Sama seperti Yusuf ya. Suatu dia jauh istri Potifar, dia kan lari sehingga tidak dia lepas dari dosa perzinahan. Amin. Haleluya. Mari saudara kasih persiapan hati kita untuk disalah firman Allah. Doaku dan doamu katakan, Roh Kudus lembutkan hatiku untuk disalah firman Allah. Jangan keraskan hatimu dan hatiku. Saudara kasih ya. Kalau kita dibentuk oleh firman Tuhan, katakan amin Tuhan. Kuatkan aku supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pujian kepada Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi. Saudara kekasih, kita semua hadir berdiri. Renungkan kata-kata ini. Benarkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Biar kita punya komitmen masing-masing dalam bersih. Engkau dengan segenap
Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami supaya menyenangkan hati Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia, dekat dunia ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Dosa pikiran, dosa perkataan, perbuatan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Bila kami memiliki hati yang baik untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya dengan jelas supaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Segala yang datang dari roh di udara, roh jahat, segala filsafat-filsafat duniawi, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan, dan kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan bicara tentang satu pokok ini, yaitu tentang berdoa sampai api Tuhan turun. Amin. Berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Terus sekalian, kita terus bergumul untuk dalam kehidupan kita yang banyak berjuang sekalian hari-hari ini, dan kita harus berdoa tetap setia sampai mujizat dinyatakan. Pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Dari doa Elia di Gunung Karmel, sekali kita belajar bagaimana doa yang sungguh-sungguh mampu menggerakkan tangan Allah dan membawa pemulihan bagi bangsa. Kita sangat percaya bahwa doa adalah napas kehidupan, bahwa doa adalah inti daripada keimanan kita kepada Tuhan.
Doa sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan Tuhan. Doa membuktikan bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Tuhan. Makanya target kita tidak cuma berdoa secara formal, tetapi memiliki doa yang mengandung iman sungguh kepada Tuhan. Sampai mujizat dinyatakan, sampai api kemuliaan Tuhan dinyatakan pada masa itu sekalian. Dan kita terus berdoa untuk itu sekalian. Saudara, kita masih bergumul untuk banyak hal hari-hari ini. Orang tua bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha. Anak-anak bergumul untuk masa depan, untuk pendidikan, kemudian untuk masa depan jodohmu siapa. Kemudian bergumul untuk keluarga-keluarga muda sampai Tuhan membuka rahim untuk kita menerima keturunan. Dan juga kita bergumul untuk perlindungan hari-hari ini sekalian, karena kejahatan bisa ada dimanapun. Makanya buat kita yang berhikmat adalah jangan memberikan peluang untuk kejahatan terjadi. Misalnya peluang yang ada itu ketika saudara ke Tanah Abang pakai giwang yang gede-gede, pakai gelang yang luar biasa gemerlap, bling-bling gitu. Ada orang-orang yang tadinya tidak ingin berbuat jahat, tetapi karena melihat itu ada niatan jahat. Akhirnya saudara bisa dijamret, bisa dicopet. Nah, kalau peristiwanya seperti ini, kayaknya ketika kita doa sama Tuhan, ya kamu sendiri yang membuat peluang itu ada. Terus kalian, kita harus berhikmat. Meskipun kita punya apa-apa, tetapi menggunakan itu tidak sembarangan tempat. Amin. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah diundang di Jawa Tengah. Waktu itu saya naik kereta dari Jatinegara. Nah, saya kan nggak pengalaman naik kereta luar kota. Kemudian waktu itu ada handphone yang gini loh, ditangkap di saku begini kan. Nah, tiba-tiba waktu di Jatinegara itu hilang terus. Nah, kemudian kan saya harus berhubungan dengan orang Jawa Tengah. Saya sampai di mana, tuh dijemput di mana gitu. Saya kebingungan waktu itu sekali. Artinya meskipun saya sudah berdoa, karena memang model handphonenya juga dijepit di situ, ya pasti dicopet sekali. Ya. Orang kita saja dicopet kok, betul nggak? Dan kemudian sekalian, kadang-kadang kita juga bertanya ya, kenapa maling itu tahu kalau rumah tersebut ada perhiasan, ada uang? Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ke ATM kan, sering gitu ya. Tetapi nggak ada perampokan. Kok tahu kita itu duitnya mungkin di ATM cuma paling banyak 500.000 atau 200.000 gitu. Kok tahu saja? Itu ada ilmu apa gitu saja. Terus kemudian ada rumah-rumah yang memang mudah dibuka, nggak dirampok. Karena dia tahu kan nggak ada harta, saudara. Tetapi orang yang punya itu kok ada seperti tahu gitu sekali. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, tetapi juga tetap kita menjaga. Amin. Kita tetap menjaga sekali. Nah, jadi doa harus dengan sungguh-sungguh, saudara. Kuncinya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu dengan iman, pasrah. Sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Itu iman sekali. Bahkan iman akan berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita sakit, kita berkata, ya, secara fisik kenyataan saya memang sakit. Tetapi saya dengan iman, saya percaya suatu saat Tuhan sembuhkan saya. Amin. Kita benar hidup oleh iman, dalam iman apapun kita harus lakukan. Karena orang benar hidup oleh
iman. Ketika sungguh-sungguh doa itu dengan iman, maka Allah menggerakkan tangannya membawa pemulihan. Dan catatannya adalah buat orang-orang yang percaya setelah mengalami pemulihan itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tugas kita itu sekali. Makanya jawaban untuk pertanyaan kenapa ya orang-orang Kristen itu bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami perjuangan yang berat. Karena mereka ingin dijadikan menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi guru rohani buat orang lain. Suatu saat ada analisa sekalian, Indonesia adalah salah satu negara yang nantinya kuat. Ada penelitian di Universitas Harvard sana di Amerika. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu dibangun melewati berbagai krisis. Ya. Kemudian Indonesia itu negara kepulauan juga. Negara yang begitu banyak etnisnya. Jadi gak di Lampung yang sekecil itu, ternyata Lampung itu ada beberapa sudah. Setiap lewatin sungai, Lampung situ ada Lampung khusus. Dialeknya itu berbeda. Itu Lampung saja. Bicara mengenai orang Dayak Kalimantan, kakak saya di sana, jadi dia pernah katakan bahwa ada Dayak ini, Dayak itu banyak. Belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat, belum Jawa Timur, belum lagi daerah Sumatera sekalian. Tetapi sejarah membuktikan ketika Indonesia itu diproklamirkan menjadi negara yang merdeka, itu saat menghadapi krisis yang luar biasa. Akhirnya lewat. Setelah Indonesia merdeka, itu juga ada yang namanya pengen menjajah lagi, tetap ada sekali. Makanya penjajah itu menggunakan divide et impera, dipecah belah. Ya. Karena ada kerajaan-kerajaan waktu itu saja. Jadi orang mereka bilang, tahu nggak raja itu ngomongin kamu seperti itu? Oh, kurang ajar. Dia cabut keris. Nah, sebelah situ juga begitu. Tahu nggak? Dia itu ngubah. Makanya dipecah belah saja. Kemudian dibuatlah di daerah tertentu itu supaya penduduk Indonesia menjadi budak, bermentalkan budak. Jadi kalau cerita orang lama itu enak waktu sama tuan itu, enak waktu itu sama bos ini, dibuat mental miskin, saudara. Dan sejarah membuktikan kalau rakyat dibuat miskin mudah untuk diprovokasi. Betul ya? Indonesia terkenal provokasi sekali. Jadi ketika orang itu nggak ada duit, kemudian ekonomi seret, pekerjaan nggak ada, menganggur, mudah diprovokasi. Ada kelompok tertentu kenapa mudah untuk bisa di suatu saat tertentu langsung tampil, karena mereka nggak ada pekerjaan tetap. Makanya beberapa kali wilayah industri itu pada saat Hari Buruh Nasional itu diajak untuk demo, benar ya? Jadi ada karyawan-karyawati yang nggak mau untuk melakukan itu, mereka datang di pabrik itu, mereka dipaksa untuk keluar. Kenapa harus begitu? Karena mereka memang sibuk sekali. Tetapi buat generasi atau kelompok yang lain itu kapanpun mereka mudah untuk datang, mau pagi hari, mau jam 12 siang, mau sore hari, mau malam hari, mereka mudah untuk melakukan di move seperti itu karena mereka memang tidak ada kerja. Terus kalian, jadi tugas kita adalah setelah mengalami Tuhan, kita menjadi saksi
di keluarga besar kita. Amin. Makanya dengan ini saudara sekalian, saudara harus bertahan di saat kesulitan yang terjadi. Supaya ketika sudah goal, kita sudah sukses, kita menjadi saksi buat orang lain. Prinsip apa saja yang kita pelajari dari nats ini saudara sekalian? Yang pertama, Allah yang benar. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Doa yang berkuasa didasarkan pada pengenalan akan siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pada saat itu sekalian belum ada agama secara banyak. Jadi melalui cikal bakal Abraham yang bertemu dengan Tuhan, kemudian diwariskan kepada anaknya Ishak, kemudian diwariskan lagi kepada Yakub. Jadi mereka berdasarkan kesaksian dari mulut ke mulut. Jadi untuk memiliki Allah yang benar waktu itu juga sulit sekali, saudara. Sulit sekali. Makanya di tengah-tengah sembari itu muncullah beberapa agama. Kata orang Yudaisme, Allahnya ini. Kata orang ke belakang, kata orang Ortodoks Syria, Tuhannya seperti ini. Orang Kristen Katolik, Tuhannya seperti ini. Muncul Kristen karismatik, Tuhannya seperti ini. Konsepnya begitu banyak. Di hal lain, di luar muncullah yang namanya agama. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan kemudian ada agama kejawen, ada agama-agama suku, itu ada sesuatu. Karena dalam mencari Tuhan, kalau agama itu dalam rangka mencari Tuhan, tetapi kekristenan adalah dalam rangka Tuhan mencari manusia. Jelas, saudara? Kalau Tuhan itu di agama lain, mereka mencari sesuatu yang di luar manusia itu seperti apa? Oh, itu ada matahari yang tidak terjangkau oleh manusia. Berarti sosoknya ada dewa di situ. Makanya ada dewa matahari. Bulan juga nggak terjangkau. Ada dewa bulan. Kemudian dalam pertanian padi itu kayaknya ada padi yang subur, ada yang enggak juga. Makanya mereka menyembah Dewi Sri, dewa yang menumbuhkan padi supaya subur. Waktu saya kecil sekali, karena di Lampung itu banyak orang Jawa, ketika tanam sawah atau panen itu ada itu di pojokan itu ada sesaji itu, pakai daun pisang, kemudian dikasih telur apa gitu ya. Nah, anak kecil kan main-mainnya suka di sawah. Lumayan, ada semut dikecakin aja. Berkilo semut, gantian 2 gitu. Dimakan. Nah, itu adalah upaya orang-orang. Selain itu di pantai juga begitu selesai. Ketika orang mau menjala ikan di laut itu, mereka ada ritual. Termasuk juga yang pernah viral tentang di wilayah lain ya, yang ada lomba yang pakai perahu dan ada yang dayung, kemudian ada yang joget di depannya itu anak kecil, masih inget ya? Itu ternyata ritual sekali. Jadi sebelum perahu itu berlomba-lomba ada dukunya yang merapal-rapalin supaya bisa berhasil dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu ada 10 perahu, muncul penafsiran kita, berarti tergantung dukun yang paling sakti yang mana dong, yang bisa membuat menang kan begitu saja. Kayaknya di Indonesia apapun itu ada adatnya. Makanya untuk membuat orang itu masuk kepada agama Kristen, makanya yang saya tahu di beberapa tempat, entah itu di Papua atau Manado atau
Nias atau Medan itu ada dukun Kristennya. Jadi yang dikasih itu kertas yang dilipat, tetapi isinya ayat Alkitab. Supaya, oh ini dukun Kristen nggak apa-apa lah. Saya kan mau kuliah di Petamburan, zamannya saya Pak Thomas. Jadi ada anak-anak yang memang membawa itu, oh nggak apa-apa. Itu untuk kekuatan saya hidup di Jakarta nggak mudah. Kata orang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Dia bawa itu selesai. Makanya di zaman saya itu sering ada anak-anak STT yang kerasukan sudah. Seorang dosen yang waktu Pak Erasmus Sardono itu sebagai kepala asrama itu tukang gitu sudah. Jadi setiap hari tertentu itu ada yang lemari ditonjokin begitu sudah. Kemudian di saat ibadah chapel atau ibadah pagi kadang-kadang ada begitu. Cuma beliau berhikmat waktu itu. Pada saat gaduh semuanya bahasa roh, beliau katakan semuanya diam dulu. Karena kudus itu tertib sudah. Kalau misalnya gitu nggak bisa dihentikan berarti bukan roh kudus itu. Lagi di situ ketahuan anak-anak sudah berhenti, ada satu yang nyolok gitu ya. Wah ini ketahuan nih bukan roh Tuhan. Nah disitulah dibilang, lagi didoakan di situ. Ada yang roh ular, ada roh harimau saudara. Jadi maksudnya kalau roh harimau itu bisa lompat, lompatin 3-4 baris, bisa lompat sudah. Roh ular begini sekali. Jadi kemasan agamawi itulah yang dimuat di dalam Kristen juga ada. Jangan-jangan bawa ibu dari Medan, dari Maluku, dari Papua bawa oleh-oleh itu sudah. Ya. Bangke kalau dari Papua naik kapal itu kan lama sekali. 1 minggu. 1 minggu kan. Wah kayaknya supaya saya tahan lapar nih, supaya nggak jajan-jajan, supaya saya nanti menghadapi orang-orang jahat, supaya kuat, saya mesti bawa apa? Semua lah. Karena di Semenari itu semua suku ada saja. Jadi dari Manado juga ada yang cerita begitu. Dia bawa seperti itu dari Nias, dari Medan, dari Jawa juga nggak ketinggalan ya. Indonesia akrab dengan yang namanya klinik-klinik seperti itu. Percaya atau tidak percaya saudara. Fokus utama doa Elia bukanlah untuk pamer kesaktian, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan di mata semua orang. Jadi fokus utama doa kita juga bukanlah memamerkan Tuhan yang besar perbuatannya, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan di mata orang lain. Jadi Tuhan melakukan mujizat itu intinya adalah supaya banyak orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, kemudian menjadi percaya. Ada hal yang harus disaksikan. Kalau mujizat itu dilakukan di tempat yang tersembunyi, hanya saudara dan juga keluarga yang melihat itu, maka tugas daripada mantan pasien itu adalah menyaksikannya kepada orang lain. Atau saudaranya yang menyaksikan. Saya punya keponakan, dia lumayan lama sekali sakit, pendarahan, cancer, usus buntu. Tetapi puji Tuhan ketika dokter menjadwalkan dan begitu panjang waktunya, maka teman-teman dan juga pendeta mendoakan. Cek pertama, seminggu sebelumnya ada batu di ususnya, usus buntu kan. Seminggu kemudian dokter mengecek, batu itu sudah tidak ada. Itu menjadi kesaksian juga.
Makanya tugas kita adalah menantikan sampai Tuhan itu melawat kita, melakukan mujizatnya. Artinya harus dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu yang sudah nggak ada lagi, nggak ada harapan, nggak ada opsi lain, kita hanya datang kepada Tuhan. Kemarin Bu Dwi bersaksi kan di WB itu, ketika lagi goreng apa langsung bom di situ, tung gitu, modal kali itu. Nah itu yang muncul ya ngomongnya, nanti kalau kita mati gimana? Ketika tanya orang situ ya biasanya kita dibakar. Cuma teman Bu Dwi kan orang muslim, terus saya kan orang muslim, kan gak ada dibakar-bakar. Siapa yang bawa pocong kamu sampai ke kampung? Saudara, kalau masa genting itu iman kita itu sudah masuk kepada ya saya pasrah lah. Kalau mau Tuhan panggil, ya Tuhan panggil. Udah kayak gitu, sudah pasrah pongkoan. Ya yang penting saya jangan mati masuk neraka itu aja. Terus kalian, jadi semoga dengan kesaksian itu menguatkan iman bagi orang lain. Amin. Kita berdoa dengan landasan pengenalan akan identitas Allah yang setia pada janjinya. Landasan kita adalah saya tahu Allah itu yang berjanji tak akan pernah mengingkari. Kalau dia janjikan bahwa sakit sembuh, saya berdoa dengan bekal itulah bahwa Allah yang berjanji tidak akan pernah mengingkari. Maka dalam nama Yesus engkau sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Pengalaman Alkitab luar biasa banyak sekalian. Dan kita terapkan aja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus. Saya percaya Alkitab adalah benar. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan pendarahan dan kemudian oleh darah Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Saya juga pendarahan Tuhan. Kau nyatakan kuasamu seperti ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, saya melihat di Alkitab itu ada seorang janda dengan buli-buli, kemudian dengan minyak, kemudian dengan tepung yang sedikit. Sepertilah keadaan kami hari ini Tuhan. Beras cuma setengah kilo, telur cuma 1, garam tinggal 2 sendok saja. Seperti firman Tuhan itu yang menceritakan itu, Tuhan, saya minta Tuhan jamah berkati dalam nama Yesus sehingga ini tidak akan habis-habis. Telurnya nggak akan habis-habis, berasnya nggak habis-habis, garamnya nggak habis-habis. Bagaimana itu cara? Bukan suatu saat tante, bener ya, punya pengalaman. Ini ada beras ini dari Pak RW kemarin itu masih sisa banyak. Jadi untuk ibu ya, oh terima kasih, alhamdulillah, bener nggak? Oh ini ada juga garamnya, ini telur juga masih sisa. Untuk ibu aja lah, keluarga saya cuma sedikit. Itu adalah cara Tuhan. Amin saudara. Dan banyak perkara lah yang Tuhan bisa lakukan. Dari 5 roti 2 ikan mencukupi ribuan orang. Saudara, berdasarkan itu, makanya baca Alkitab. Tuhan Yesus engkau sudah memberikan mujizatmu kepada murid-murid dan juga orang-orang banyak waktu itu dengan sederhana, sejumlah yang kecil. Demikian pula saya cuma punya aset ini Tuhan. Dalam nama Yesus bertumbuh dengan baik. Saudara, mungkin duit nggak ada. Adanya lahan kecil, sebidang tanah kecil. Saudara bilang sama Tuhan, saya punya cuma 5 batang singkong ubi kayu. Saya tanam dalam nama Yesus, 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 tumbuh dengan baik. Akhirnya tumbuh dengan baik, saudara.
Saudara tanam pisang dalam nama Yesus. Saya lihat ada beberapa tanaman itu yang sekali tanam nggak akan tanam-tanam lagi. Misalnya pisang, saudara. Saudara tanam satu saja. Berapa tahun itu tumbuh, anak-anaknya banyak tuh. Ya. Tuhan bisa berkati dengan cara itu. Dan kemudian kalau saudara punya anak-anak itu, yang maaf kata kadang-kadang makannya apa adanya masih bisa, itu bersyukur. Kalau anak-anak, nih, saya nggak mau lah makannya diangetin. Saya nggak mau makanan pagi sama kayak siang. Kalau bisa pagi beda, siang beda, sore beda, itu pusing ibu-ibu. Ya. Nah itu adalah berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Ya, itu adalah berkat Tuhan. Jadi sekalian, yang kedua, pertobatan dinantikan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tujuan api Tuhan turun adalah untuk membakar dan membelokkan kembali hati umat yang telah menyimpang. Allah menjawab doa agar hubungan yang rusak antara Dia dan umatnya dipulihkan kembali. Jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus dari anak-anaknya. Jadi firman Tuhan mengatakan perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saat kita sakit, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik sama saya. Orang pikir ini orang kok pikirannya begitu ya. Biasanya sehat baru mengucap syukur. Ini sakit kok bersyukur juga. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan aku mengalami kebangkrutan sehingga tokoku habis, gak bisa jualan lagi, modal sudah habis. Saudara, saya bayangkan gini, seorang bapak, seorang ibu yang baik kepada anaknya. Ketika kita sudah bangkrut, anaknya bilang gini, mami, gak apa-apa lah, aku gak meneruskan sekolah yang ini karena ini mahal. Pindahkan aku saja ke negeri. Saudara akan menangis di situ. Benar nggak? Tapi kita anak itu berkata, aduh gimana dong? Saya nggak bisa sekolah lagi di tempat yang ini. Papi jahat, mami jahat. Saya nyesel punya papi mami. Sakit hati sih. Benar nggak sih? Ketika Tuhan lihat anaknya itu yang begitu legowo menerima, yang dari kaya menjadi miskin, yang dari punya pekerjaan baik kemudian masa pensiun, dan dia tetap bersyukur, ada kemenangan dalam ucapan syukur. Amin. Daripada ngomel, dan Tuhan bilang sama malaikat, jangan lama-lama kasih miskin sama dia. Dia miskin pun dia tetap hatinya baik. Jangan lama-lama dibuat tokonya itu tutup. Berapa bulan lagi kalau kasih berkat padanya. Jadi yang ditunggu Tuhan itu adalah respon kita, saudara. Makanya saya suka mengatakan di dalam seluruh kehidupan kita tetap mempercayai Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Kita nggak boleh baperan, saudara. Kemarin saya bilang kepada anak-anak PRB itu, kalian bersyukur loh kalau kalian itu memiliki latar belakang agama nggak enak. Saya contohkan tentang Daud kecil itu, abang-abangnya berlatih ketentaraan prajurit, dianya suruh angon domba. Dan Daud kecil mungkin berpikir, ya abang-abangku semuanya menjadi prajurit yang keren,
Sesaat kita mengatakan bahwa oh ada polisi, ada tentara, itu keren mereka. Tetapi si Daud udahlah ngikutin aja lah. Abang-abangnya ada di mes, abang-abangnya ada di rumah, dianya di padang. Abang-abangnya bawa tombak, lembing pedang dengan pakaian tentara yang bagus, dianya ada di padang. Senjatanya pengali-ali, kayak ketapel begitu. Pelurunya batu kali. Dan dihadapi singa, harimau dengan pakai itu saja. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan Goliat, maka ternyata pengali-ali sama batu itu memang berfungsi untuk membunuh Goliat. Dan Daud menjadi pahlawan besar waktu itu. Sempat Pak Saul bilang sebagai raja, kasih itu pakaian prajurit, itu kasih sudah, karena dia kecil, itu kedodoran. Ya, saya ingat kalau anak-anak sekolah minggu mau drama, nggak ada kostum yang bagus, kadang kegedean sudah. Dia bilang, saya malah nggak bisa bergerak apa-apa ini. Terus kamu pakai apa? Udah, saya pakai biasa aja nggak apa-apa. Seperti kamu belakang domba, kemudian senjatamu apa? Ya senjata saya pengalian ini, sama batu itu. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan, dengan senjata yang sama yang dipersiapkan sejak awal, maka di ayu itu kemudian sampai ke jidatnya. Goliat jatuh sudah. Dan kemudian pedangnya diambil, dipotong itu sudah. Saya bilang sama anak, kamu jangan minder dengan latar belakangmu yang sederhana. Tetapi justru yang sederhana itu membuat mulia hati. Kemudian Yusuf, di mana dia itu menjadi anak mami, dikasih pakaian yang luar biasa bagus, abang-abangnya iri hati sudah. Enggak, iri hati. Kemudian niat jahatnya muncul. Udah, adik kita tukang mimpi ini datang. Gimana? Kita masukin sumur aja. Terus kemudian abang yang tertua bilang, janganlah, kalau dia mati nanti gimana? Kebetulan ada saudara yang lewat, kita ambil lagi aja. Lumayan dapat hepeng. Setelah itu Yusuf dibawa, dia nggak memberontak, dia udah ngikutin aja. Saudara bisa bayangkan ketika seorang calon budak itu waktu diambil sama saudara itu nggak naik kuda, saudara, nggak naik keledai, dia diseret, saudara, ditali. Yusuf diam aja. Sampai Yusuf di rumah Potifar, dia terkerja dengan baik. Sampai pada saat dia sama tante Potifar pengen dia apa-apain, dia menolak, akhirnya difitnah, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara, tetap nggak memberontak, akan jalan hidup. Dia tetap menjadi berkat. Dan akhirnya sampai suatu saat ada mimpi raja yang bisa dia terjemahkan, dan akhirnya muncullah Yusuf sebagai orang yang paling berhikmat menjadi seorang pemimpin di negeri orang, di Mesir saja. Jadi saudara, teman-teman muda, saudara jangan mudah memberontak dengan latar belakang saudara. Jangan memberontak. Pak Yakunawi almarhum pernah membuat buku Anak Desa yang menjadi pendeta. Maksudnya orang kampung dan orang Ambon, kalau orang jadi pendeta itu sesuatu yang luar biasa. Dari yang kecil menjadi besar. Dan itu kalau kita dipersiapkan oleh Tuhan itu luar biasa. Amin. Jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus dari anak-anaknya. Jadi saudara sekalian,
Kadang Tuhan jawab kita untuk menunjukkan bahwa, nak, aku tuh mengasihi engkau. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau menyangkal aku di depan dunia manusia, aku akan menyangkal engkau. Tetapi kalau kau tidak setia, aku tetap setia. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara masih stay di tempat ini oleh karena Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Pasti banyak kelemahan, banyak mengecewakan hati Tuhan. Meskipun saya belajar setia seperti apapun juga, mungkin tidak sesuai dengan standar Tuhan. Tetapi seakan-akan Tuhan bilang, Kit, kau memang penuh kelemahan, banyak yang masih kurang, tetapi aku tetap menjagai engkau, karena aku sudah memang berjanji untuk setia. Amin, saudara. Jadi kita ada itu bukan karena selalu oleh karena kesetiaan kita, tetapi lebih kepada Tuhan yang setia kepada kita. Amin, saudara. Dan saya juga tahu Hadi Budwi selama di Kamboja itu susah untuk beribadah, nggak bisa. Tetapi bagaimana Tuhan masih mencintai Budwi dan kita sekalian. Dan saya percaya sekalian, oleh karena pekerjaan dan sebagainya, kita kadang-kadang apa dalam ibadah. Dan beberapa teman kita yang bekerja itu, mereka kadang nggak bisa ibadah minggu karena ada pameran. Dan orang dunia kan nggak peduli itu. Yang penting dagangan lancar, promosi tembus, mereka senang dengan itu. Kadang kita berpikir, ya saya nggak layak lah untuk datang kepada Tuhan, apalagi melayani dan lain sebagainya. Iblis bilang gini, saudara, kalau engkau dalam kelemahan dan keterpurukan rohani, nggak usah ibadah, nggak usah. Itu orang-orang di Siliwangi yang datang itu orang-orang kudus-kudus semua. Orang yang nggak pernah bersalah, kamu kan banyak salah. Itu iblis bilang begitu. Ingat, iblis itu pendusta, pembohong yang mengintimidasi kita. Tetapi Tuhan bilang, pada saat engkau berdosa, datanglah kepada Tuhan. Jangan rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Maunya Tuhan seperti itu. Makanya teman-teman jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika kau menghadapi masalah dan kemudian kau merasa mungkin jauh dari Tuhan, justru kau harus mendekat kepada Tuhan. Harus mendekat kepada Tuhan. Karena tahu bahwa energi itu datang ketika saya datang ibadah. Hati yang gembira adalah obat. Ketika mikirin masalah, mikirin sakit penyakit, kita nggak ada sukacita, saudara. Benar nggak? Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan berikan hati yang gembira. Pulang ibadah, saudara diberkati. Dan saudara merasa lebih sehat daripada semua. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, imani puasanya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Sebuah seruan iman yang luar biasa. Ketika api Tuhan turun dan menjilat habis korban bakaran, seluruh rakyat tersungkur dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan apa yang mustahil, hal yang mustahil di luar apa yang manusia sanggup pikirkan. Jadi iman itu harus hidup fokusnya kepada Tuhan yang mampu. Yang membuat mati iman adalah ketika kita mengukur segala sesuatu dengan potensi manusia kita. Misalnya gini, wah saya mau buka toko ini,
Kalau menurut hukum ekonomi, hukum matematika, kita udah gak ada modal. Kemudian membeli ini juga mahal, ini nggak bisa deh, saudara Uru. Tetapi iman itu berbicara kepada kuasa Allah yang sanggup. Amin. Jadi Tuhan bisa mengadakan yang Dia buat secara mujizat. Mungkin saudara merasa di daerah saudara itu airnya kurang bagus, tetapi karena saudara berdoa kepada Tuhan, maka dibuatlah sumber air itu menjadi bagus. Itu karya Tuhan. Amin Pak Bilman. Itu kesaksian yang luar biasa. Tuhan sanggup kan? Kita kan berpikirnya, aduh jualan sekarang susah gitu, bapak-bapak ya. Jadi mau jualan apa juga susah. Kemarin Bang Riki juga bilang ada produk kita yang harus dari plastik. Nah sekarang plastik kan lagi naik kan. Gak tahu itu gimana caranya. Kita berpikirnya ini harus mujizat Tuhan yang terjadi. Dengan kekuatan manusia kita nggak sanggup lah saudara. Kita hanya meminta kuasa Tuhan melakukan mujizat, sehingga membuat yang saya saksikan tadi bahwa jualan ini dapatnya berapa sih? Apalagi kalau saya ngomong bicara tentang sebuah outlet, misalnya saudara jual iPhone Pro Max 17, harganya kan hampir 30 juta itu. Untungnya berapa saudara? Dibanding jual pulsa, kan kemarin ada jual pulsa tuh, yang mungkin 50.000 dijual ya 52.000 dapat 2.000, 100.000 misalnya, ya kecil-kecil, tapi kan kalau iPhone maksud saya itu bawanya juga bahaya, benar nggak? Bawa di motor dirampok habis kita. Kalau bawa pulsa voucher segini, mungkin paling banyak 500.000, ya sudah segitu, tapi cuma segini. Tapi kalau iPhone yang 30 jutaan itu saudara bawa 5, itu segini. Dan itu harganya berapa? Kalinya aja 3, kali 5. 5 kali 3 berapa? Terus kalian, Indonesia ini dibilang kota Depok lah, dibilang rakyatnya di bawah kemiskinan, tapi tiap hari kok ya macet. Enggak sudah. Apalagi Sawangan sudah, aduh gimana. Waktu itu sama Pak Sam kita ngobrol, Pak kayaknya kalau dibangun tol di daerah Sawangan nanti akan lancar Pak. Oh justru itu malah nggak lancar. Ya, udah macet gitu kok di TC pas banjir, wah apa sih itu? Nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah kita membutuhkan Tuhan lah atas semua. Amin. Jadi jangan pikirkan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara pernah kan 10 tahun yang lalu berpikir bagaimana anakku bisa menjadi orang, maksudnya yang bisa berhasil, bisa sekolah, bisa kerja begitu. Saya inginkan dulu zamannya Rika kecil itu bagaimana ibu ya. Tetapi sekarang sudah bekerja menjadi seorang perawat. Warga Pak Sinaga. Lepas dari waktu di Bunga Bakung, lepas daripada wilayah dekat Kubah Mas itu ya, tinggalkan itu kan luar biasa. Itu masih kecil, tetapi mereka bisa sampai di taraf ini mujizat Tuhan. Bang Kris, kemudian Bang Ganda, Kak Putri, dan Bang Berto, mereka bisa kuliah semua, mereka mendapat pekerjaan. Itu anugerah Tuhan. Terus sekalian, bagi saudara, termasuk saya juga, yang memiliki anak-anak yang masih sekolah dan nanti akan jenjang di mana itu, ya kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau Engkau bisa nyatakan itu kepada keluarga jemaat, pasti keluarga gembala juga bisa. Doakan kami saudara.
Kita sedang mendoakan anak kita yang hari ini lulus, baik itu tingkat nanti SMP, tingkatan mau kuliah, kita doakan terus. Jadi kemarin saya singgung kesaksian tentang dirinya, saya tanya itu doa nak. Kalau tujuan kau memang SMA Negeri 9, doakan tiap hari. Gak tahu doa nggak? Doa itu. Iya. Nah saya bilang lagi, kalau kamu sudah doakan ya kan, dan itu tidak terjadi sama kamu sudah doa sama Tuhan. Berarti keputusannya yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Tuhan akan arahkan itu. Dan anakku yang masih belajar, cara membantu orang tuamu adalah pandailah. Belajar dengan baik. Ya. Kemarin saya tanya sama Anggi ya Bu. Itu waktu tes kemarin di UI itu ribuan. Saya tanya ada joggingnya? Ada Pak kan, ada juga yang jogging. Hari pertama kayaknya ketahuan. Ada yang pakai earphone, jogging. Saya bilang ke anak-anak, nah kalau engkau bisa masuk ke sebuah perguruan negeri dan karena jogging, kamu nggak puas. Nggak ada kebanggaan sama sekali. Nggak ada. Meskipun kau sudah berusaha dan benar gagal, kamu berusaha lagi gagal, tapi nggak akan gagal terus. Dan ketika engkau bisa dan bisa masuk, itu anugerah Tuhan. Kalau seorang anak menilai, gimana kamu kira-kira hasilnya berapa persen itu bisa kamu bisa? 30% paling 20% atau 50%. Berarti ukuran manusia kamu nggak bisa lolos. Tapi ketika kamu bisa lolos, itu anugerah Tuhan. Seperti mau masukin anak kita SMP SMA waktu zaman online itu kan, kita udah masuk nih, seneng tuh. Nggak taunya malam dini hari itu kita hilang anaknya. Pengangkatan kali ya. Ternyata ada yang lebih bagus yang naik di atas. Wah saudara, itu kita uring-uringan. Tuhan aku nggak punya duit, saya pengen negeri supaya bayarannya nggak mahal. Tapi itu kok nggak ada lagi anakku. Ada yang mengalami seperti itu. Suatu saat ada kode, ada berita bahwa ada yang atas-atas itu beberapa anak ternyata pindah ke tempat lain. Anak kita bisa naik lagi saudara. Itu mukjizat Tuhan. Amin. Makanya kita doakan anak-anak kita dan juga supaya mereka berusaha untuk pandai belajar dengan baik. Jangan nyontek. Kemarin saya bicara, kalau ala dunia nyontek itu udah biasa. Kalau misalnya strategi-strategi licik-licikan, itu sudah biasa. Orang juga lakukan. Makanya untuk memberantas korupsi di Indonesia itu terlalu susah karena memang saling memberikan kode, berafiliasi semuanya. Saling saudara. Apalagi sebagai karyawan yang di bawah bos, kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa. Ya, kalau bos ngomong itu ya sudah harus dilakukan. Dan ketika ada kesalahan di atas itu kita akan kena saudara. Makanya meskipun diberantas beberapa oknum-oknum pejabat juga kena kan belakangan ini. Oleh karena itu saudara, nggak bisa. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil di luar apa yang manusia sanggup pikirkan. Jangan pikirkan kekuatan manusia, tetapi pikirkan kuasa Tuhan. Hasil dari doa Israel iman adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang membawa dampak bagi banyak orang. Jadilah saksi di dalam pergumulan saudara yang sudah selesai. Kesimpulan saudara, mari percayai Allah yang benar. Mari para pemain musik, agar tujuan mujizat dinyatakan adalah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan kita saudara. Jadi tujuan mujizat dilakukan adalah bukan untuk kebesaran nama saya, tetapi harus nama Tuhan yang diunggah dari semuanya.
Makanya ketika saudara itu mendapatkan kemakmuran, mendapatkan uang banyak, saudara harus punya mengatakan, puji Tuhan teman-teman sekalian, oleh karena rahmat Tuhan, maka saya naik pangkat, saya dipromosikan jabatan, keuntungan saya berlipat-lipat oleh karena Tuhan saja. Makanya saya membuat syukuran hari ini dalam rangka itu. Terima kasih saudara sudah datang semuanya, dan ini karena perbuatan Tuhan. Makanya saya berbagi berkat bagi saudara, karena saya tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan pertobatan sejati agar ketika menghadapi masalah, kehidupan tujuannya adalah agar kita bertobat. Saudara dijawab doanya supaya saudara teguh imannya. Terima kasih Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya kurang mempercayai Tuhan. Ceritanya saudara sudah berdoa, sudah 5 kali Tuhan saya berdoa untuk sakit penyakit, saya sudah berdoa 10 kali untuk mendirikan anak-anak saya sudah 20 kali mendoakan untuk kandungan saya sudah mendoakan ratusan kali untuk orang tua saya yang sakit supaya sembuh, dan suatu saat di titik tertentu saya sudah pasrah, nggak mau mendoakannya. Tapi Tuhan ternyata di dalam kealfaan saya itu Tuhan tetap menjawab doa saya. Mujizat terjadi. Ampuni saya Tuhan. Saudara, pengalaman ini luar biasa. Kata orang yang pernah nabrak orang pakai motor atau pakai mobil, rata-rata kebanyakan setelah itu cara nyetirnya lebih berhati-hati. Pengalaman itu sudah. Tetapi ada dinilai di PO bus itu yang mereka mencari driver bus itu adalah mantan-mantan orang yang pernah nabrak orang. Ini agak aneh. Tetapi saya pikir bahwa kalau orang pernah nabrak orang dan mati, sopir bus tersebut lebih berhati-hati dalam mengendarai. Misalnya lintas Sumatera atau lintas Jawa, kita berpikir di study tour gitu kan, anak-anak pelajar yang study tour, sopir-sopir itu malam-malam malah lebih kuat, lebih bisa berjalan, karena punya pengalaman. Kalau malam itu yang pertama nggak macet, yang kedua di belokan-belokan jalan itu, kalau di Sumatera apa ya? Kelok apa itu ya? Kelok 9 ya. Nah kalau di Jawa itu ada alas korban ya. Nah kalau malam itu, kalau misalnya ada mobil atau bus dari sana, itu lampunya bisa terlihat. Ngerti saudara? Jadi waktu ada mau belokan-belokan seperti itu di malam hari itu, oh di sana ada bus, karena ada sorot lampu. Itu lebih berjaga. Yang ketiga, tetap imani kuasanya. Dia sanggup memberi mujizat dengan tujuan agar kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tetap percaya saudara. Meskipun mujizat belum terjadi, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan.
berdoa untuk kita sekalian. Mari saudara beriman kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari, masalah sakit penyakit, masa depan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, usaha, masalah perlindungan, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kau setia sampai mujizat dinyatakan, kau tetap setia mendoakannya, pasti Tuhan akan jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Keluarga kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Jemaat kami Tuhan GPS di mana ada sampai saat ini bisa beribadah oleh anugerah kasih-Mu Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Patutlah hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Bapa. Tak terselami jalan-jalan-Mu Tuhan dan pemikiran-Mu Tuhan. Tapi Kau nyatakan itu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Semua oleh anugerah-Mu Tuhan yang terjadi bagi kami Tuhan. Kami jemaat GBS di mana Kau sudah merasakan kasih-Mu, sudah merasakan mujizat-Mu Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Kau berikan bagi setiap jemaat kami Tuhan. Karena kami sudah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini jemaat kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami melihat jemaat kami Tuhan tidak ada yang meminta-minta Tuhan. Senantiasa Kau cukupkan Tuhan setiap keluarga yang ada di jemaat kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang ajaib Tuhan Yesus yang tidak terselami pemikirannya. Tapi kami bisa melihat Tuhan bukti kasih-Nya Tuhan. Kami ada sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan di ibadah pada pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Agar kami bisa meresponi Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Agar kami bisa melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Baik dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi suluh kami Tuhan Yesus. Di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bersama Ibu Gembala kami juga Tuhan dan kedua anaknya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa yang mereka yang terbaik
baik Tuhan Yesus. Satu hal yang kami minta Tuhan, kemanapun mereka melayani Tuhan, senantiasa Kau membimbingnya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kemanapun mereka keluar Tuhan, tutup fokus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan yang tidak kami inginkan Tuhan. Jauhkan dari segala godaan apapun Tuhan. Jauhkan dari kecelakaan Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Begitu anak kami Jason dan Yafet Tuhan. Biarlah mereka bisa menyelesaikan pendidikan yang tepat pada waktunya. Segala biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan, kami yakin dan percaya. Orang yang berharap kepada-Mu Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Tepat pada waktunya segala apa yang diperlukan ada Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh sampai saat ini juga Tuhan, yang seringkali juga bolak-balik Tuhan bawa ke rumah sakit Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami agar iman kami Tuhan senantiasa berserah kepada-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan Tuhan bagi kami, bagi jemaat kami Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya berserah, berharap yang terbaik datangnya daripada-Mu Tuhan. Alat-alat medis dan obat-obat dan dokter itu hanya perantara, yang penyembuh sejati datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Jemaat kami juga Tuhan usahanya Tuhan, baik usaha warung Tuhan, baik toko juga Tuhan yang bekerja bengkel juga Tuhan, kami serahkan Bapa. Berikan hikmat Tuhan kami umat-umat-Mu Tuhan untuk bisa mengolah usaha ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan seluruh usaha jemaat kami Tuhan, dan anak-anak kami yang bekerja juga Tuhan, dan jemaat yang bekerja Tuhan baik di kantor dimanapun bekerja mereka berada. Berikan mereka hikmat marifat Tuhan agar mereka bisa menjalankan tugasnya Tuhan sebagai karyawan Tuhan Yesus. Yang guru juga Tuhan berikan hikmat Tuhan agar mereka mengajar Tuhan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga yang diajarnya juga boleh menerima pelajaran yang diberikannya Tuhan. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, baik dari sekolah minggu PRBD, MBI, baik WBI, kaum pria Tuhan, baik orang tua Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pada kami Tuhan yang kami akan laksanakan Tuhan tanggal 14 Mei Tuhan. Kami melihat mujizat demi mujizat yang terjadi Tuhan di setiap kegiatan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Senantiasa Allah yang Immanuel Tuhan menyertai seluruh kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Sampai saat ini kami melihat Tuhan bukti kasih-Mu Tuhan, ibadah padang ini Tuhan sungguh melimpah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan hari Rabu Tuhan yang diadakan jam 6 sore Tuhan di gereja ini Tuhan. Ibadah WBI hari Jumat Tuhan, ibadah PRBI Tuhan hari Sabtu Tuhan, dan bahkan doa pagi juga Tuhan hari Minggu Tuhan, dan bahkan latihan juga kami serahkan ini semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan biar ada dengan jemaat-Mu Tuhan mempunyai kerinduan untuk datang bersekutu, mempunyai kerinduan untuk berdoa di tempat ini Tuhan, agar kami satu hati satu tujuan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia inilah milik-Mu Tuhan. Kalau kami ada di sini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan bahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan bersama Pak Gibran Tuhan, berikan hikmat marifat Tuhan agar mereka bisa mengelola Tuhan untuk kepentingan rakyat yang di tempat ini Tuhan. Baik juga bersama jajarannya Tuhan, para menteri Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, dan keamanan juga Tuhan, angkatan laut, angkatan udara, keamanan tentara Tuhan Yesus, dan kepolisian Tuhan. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk membela bangsa ini Tuhan, menegakkan kebenaran bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan kota Depok juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, wali kota dan wakilnya Tuhan bersama jajarannya sampai RT RW Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan kepada mereka. Kesejahteraan kota Depok juga Tuhan menjadi tanggung jawab kami Tuhan, agar kami berdoa Tuhan bagi kota Depok ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di kota Depok ini Tuhan. Biarlah semakin menyatu Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa ditinggikan Tuhan, menjadi berkatlah Tuhan gereja-gereja dan umat-umat Kristen Tuhan di bagi kota Depok ini Tuhan Yesus. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada pagi ini Tuhan. Semakin berikan hati mereka hati yang setia Tuhan. Kesehatan mereka Kau pelihara Tuhan Yesus. Apapun yang dirindukan mereka kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Yang memerlukan jodoh juga Tuhan Kau berikan Tuhan. Yang memerlukan keturunan juga kiranya Tuhan lain-lain Tuhan yang dibukakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memerlukan juga pekerjaan kiranya Tuhan buka pekerjaan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu
putra-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau itu sudah disuruh firman Allah, mari kita berdoa supaya firman Tuhan tadi bisa berbuah dalam hati kita. Amin. Sebagai ucapan syukur kita berikan semangat kepada Tuhan. Silakan yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, tidak jemu-jemu yang mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau beri persembahan Tuhan. Dia yang memberi dan penuh sukacita, punya terpaksa Bapa. Diberkatilah lubung-lubung kami semuanya Bapa. Diberkatilah mata pencarian kami semuanya Bapa. Sehingga kita bisa memberi yang terbaik untuk kerajaan Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasti diberkati, itulah firman Tuhan. Tanpa meragu, pasti kau berubah. Itulah hukumnya, bagi yang terbaik. Dengan sukacita, tingkat hilang. Pasti akan diberi dan pujilah. Tuhan takkan berubah. Dalam memberi pasti diberkati, itulah firman Tuhan. Jangan meragu, pasti kau berubah. Itulah hukumnya, beri yang terbaik. Dengan sukacita, tingkat di langit akan dibukakan. Jangan memberi, pasti akan diberi dan pujilah. Tuhan takkan berubah. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itulah firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau berubah. Itulah hukumnya, beri yang terbaik. Dengan sukacita, tingkat di langit akan dibukakan. Jangan memberi, pasti akan diberi dan pujilah. Tuhan takkan berbuka. Puji Tuhan dan berkati persembahan saudara sekalian, mengaku dengan sukacita akan menuai dengan sukacita. Saudara sekalian, untuk sepekan ini, untuk hari Rabu, kita ajukan menjadi jam 6 untuk doa malam. Bagi yang bisa, saudara sekalian, saya himbau pada semua jemaat untuk bisa hadir untuk kita memberikan doa-doa kita kepada Tuhan. Doakan saudara sekalian, Selat Malaka menjadi topik juga karena menjadi alternatif internasional, dan memang ini bisa menguntungkan Indonesia, Singapura atau Malaysia, tetapi juga rawan konflik kayak Selat Hormuz. Itu makanya Indonesia berjaga untuk ini. Makanya waktu belakangan terlihat kapal perang Amerika melewati ini, memang ada hak untuk itu karena selat ini menjadi internasional. Tetap doakan Indonesia, tetap doakan untuk kota Depok supaya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan juga tantangan bagi Pak Prabowo, Pak Gibran juga tidak gampang, tetapi menjelaskan bahwa untuk energi juga bisa tertata dengan baik, untuk pangan juga tertata dengan baik, kemudian untuk energi juga baik adanya. Nah, itu yang harus kita doakan, karena menjelang 2029 itu politik juga semakin panas. Kita nggak berpolitik, kita hanya mendoakan saja. Amin, saudara sekalian. Dan apapun kalau memang harga-harga mulai naik, ya masih wajar. Tapi dibanding dengan negara Asia lain, Indonesia masih bagus lah
BBM nggak sampai naik ya. Tempo hari kan sempat ya ada kabar mau naik, itu nanti kan malamnya nanti luar biasa. Saya waktu itu kita isi penuh atau enggak? Isi penuh atau enggak? Yesus bilang emang nggak beriman. Yesus sekalian, tetapi nggak jadi naik ya. Bersyukur untuk itu Yesus sekalian. Semoga ini nggak naik karena ada tertentu yang pengen naik. Karena kalau naik BBM pasti demo di mana-mana. Ya, tetapi nggak naik ya puji Tuhan. Meskipun plastik sudah mulai naik ya. Kalau saya pakai plastik, pakai kertas saja. Itu saudara sekalian, dan ibadah Padang tinggal beberapa minggu lagi. Ya saudara, kita akan saling berbagi untuk itu sekalian, saling mendukung saja. Kita doakan supaya berjalan dengan baik. Dan juga untuk diakonia, silakan untuk berhubungan dengan yang berwenang, Ibu Gina, untuk menangani dana kematian Ibu Marta supaya bisa disiasati dengan baik, ya. Dan semuanya adalah untuk kepentingan kerajaan Tuhan seperti ini. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini, yang mereka pagi-pagi untuk bisa berlatih dengan baik. Cuma Bang Richard ini ya, karena rumahnya jauh. Sekarang yang terjauh mereka ini. Kemarin kan Pak Kri udah pindah kan, ya kita doakanlah, ya. Nah doakan juga karena nanti Kamorin dan juga Kak Citra nanti akan mengadakan baptisan. Kak Citra nanti saya akan bimbing belakangan minggu depan, jadwalnya begitu ya. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Jeffrey, dua anak kita itu dibaptiskan hari apa begitu ya. Kayaknya sih bisa barengan ya. Tapi memang ya namanya bekerja kan, saya bukan bosnya, karyawan, jadi ngikutin kata perusahaan saja. Kita nurut saja lah, ikutin semua. Terima kasih sekalian untuk hadir hari ini, dan kita doakan terus untuk yang tidak bisa hadir lagi supaya mereka yang kabarnya baik saja, ya, supaya mereka tetap setia pada Tuhan. Dan saudara yang sudah setia ini tetap menjaga hati. Kata Tuhan, jikalau ada niat jahat dalam hatimu, maka doamu tidak didengar oleh Tuhan. Barangkali saudara, kita sudah doa, bukan berubah lagi nih, sudah doa berlama-lama dan tidak dijawab-jawab, mungkin hati saudara sedang tidak beres sama Tuhan, sedang tidak beres sama orang lain. Pokoknya kata orang Sunda, masa bodoh indah. Pokoknya saya sama Tuhan saja. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati kita dari orang lain, ya. Makanya tetap setia kepada Tuhan. Kita pengen beri sekalian, nanti Bapak akan menutup kita dalam doa. Sebelum saya memberikan doa berkat. Kami menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Damai-Mu selalu melindungiku, untuk jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, ibadah kami Minggu Raya ini sudah selesai. Berkati Pak Gembala, Ibu, berkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, pemusik, pendoa, kolektor, terima tamu, dan semuanya Tuhan diberkati pribadi lepas pribadi. Berkati juga semua anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda, semuanya Tuhan, terlebih anak-anak kami yang akan menerima baptisan selam. Untuk Moren, untuk Citra, Tuhan biarlah mempersiapkan diri supaya mereka lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus.
Untuk keluarga, lepas keluarga yang akan dipulihkan, yang akan dijernihkan dan dikuduskan, Kau berkati mereka juga senantiasa, supaya mereka menjadi keluarga yang lebih baik Tuhan, sesuai dengan seturut dan kehendak firman-Mu saja. Bapa Surgawi, terima kasih firman yang sudah ditabur oleh Gembala. Biarlah Tuhan kami tetap berdoa sampai api Tuhan turun, sampai kuasa turun, sampai mujizat turun, dan sampai kami berdoa kapanpun Tuhan, Engkau Yesuslah Tuhan kami yang berkuasa, akan menjawab semua segala keinginan dan permohonan doa-doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Kau ciptakan perdamaian, kedamaian di kota kami, di bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, para pemimpin dari presiden sampai dengan wakil, sampai dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, semuanya Tuhan, biarlah Indonesia terjadi kedamaian dan toleransi beragama terjadi di Indonesia, terlebih di kota kecil kami Depok ini Tuhan. Engkau memberkati senantiasa biar kota kecil kami ini penuh dengan toleransi dan kedamaian. Terlebih Tuhan, untuk dunia yang sekarang ini konflik Timur Tengah, yang kami tidak tahu Tuhan sampai kapan. Tuhan, ciptakan kedamaian yang ada di dunia ini Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang di bawah wadah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, supaya terjun Tuhan. Biarlah perdamaian ini terjadi Tuhan. Para pemimpin dunia, para tokoh-tokoh agama, Sri Paus Tuhan, semuanya Tuhan turun untuk menciptakan perdamaian. Biarlah kami berdoa untuk Amerika Serikat supaya tidak berpihak kepada satu negara saja Tuhan. Biarlah para pemimpin, para presiden dunia ini Tuhan bersatu menciptakan perdamaian supaya peperangan tidak terjadi Tuhan. Supaya kami tidak berdampak di semua negara, baik negara ASEAN, negara Asia, dan semuanya Tuhan, supaya kami berangkulan para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, kami doakan mereka memiliki hati untuk memiliki kasih, damai sejahtera, dan menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Tuhan, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah dunia ini Tuhan. Kasihanilah Tuhan supaya tidak terjadi peperangan. Kami mohon Tuhan, karena bagaimanapun peperangan di muka bumi ini akan merugikan kami semua Tuhan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi kami akan rugi semuanya Tuhan. Turun semuanya Tuhan, segala hal yang ada di muka bumi ini yang kami akan mempengaruhi Tuhan, baik politik, baik ekonomi, semuanya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami hanya manusia lemah, kami hanya bisa berharap kepada Engkau saja Yesus. Anak-anak kami yang minggu-minggu ini akan ujian Tuhan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang akan menanti keturunan, diberkati Tuhan. Berikan kebanggaan supaya anak kami ini bisa menunjukkan prestasi yang terbaik, dan mereka lah anak-anak Tuhan masa depan kami, tolak punggung untuk gereja ini Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu, pembina sekolah minggu, berkati semuanya para pendidik, berkati para pemimpin agama, senantiasa supaya tetap cinta anak-anak Tuhan, supaya anak masa depan ini akan terjamin Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, tetap Kau mencintai kami, keluarga kami, pribadi, supaya keluarga kami juga tidak ada konflik, suami istri diberikan kedamaian, anak-anak diberikan juga kemenangan, sukacita, senantiasa supaya bisa mereka menunjukkan prestasi yang terbaik. Terima kasih ibadah raya, tetap diberkati. Ibadah berikutnya di minggu depan, perjamuan kudus, kami bisa mempersiapkan diri, diberkati para pelayan Tuhan, senantiasa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, kami akan pulang, iringi kami dalam perjalanan dengan kendaraan apapun, supaya kami bertemu dengan keluarga kami dan sampai di rumah dengan selamat, dan berkat-Mu akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami doakan di gembala yang bisa akan berungaran, akan berkati lindungan-Mu, pergi dan pulang dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Berkati pula teman kami akan cek medis, Anggoru yang hari ini mau cek, akan berkati, dan semua kami Tuhan, aman dalam firman Tuhan, akan berdoa malam pada WBI dan juga worship night pada hari Sabtu nanti, akan berkati semuanya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan limpah. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, kiranya berkat Tuhan limpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Berkata